Elemen ekspresif dalam sinematografi. Kalau kita membicarakan film, maka kita tidak akan lepas dari kata sinematografi. Lalu apa sih sinematografi itu? Kenapa begitu sangat penting dalam sebuah film? Pertama-tama kita harus mengenal apa itu film. Film sejatinya hanya kumpulan dari gambar-gambar yang bergerak. John Cocteau adalah seorang pujangga dan juga seorang pembuat film dari Prancis. Dia pernah mengatakan film merupakan picture writing atau tulisan gambar seperti itu. Gambar-gambar yang akan kita tampilkan adalah sebuah ungkapan dari situasi dan mewakili perasaan tertentu. Ekspresi kita dalam menyajikan sebuah gambar adalah sebuah bahasa tersendiri. Jadi untuk menampilkan bahasa dalam sebuah gambar, kita harus tahu 5 elemen dari sinematografi ini. Mari kita bahas. 5 elemen dalam sinematografi ada framing atau bingkai, scale atau skala, shooting angle atau sudut pandang, color atau warna, kamera movement atau pergerakan kamera. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sebuah frame dalam film selalu menuju pada sebuah rasio atau yang kita biasa sebut aspek rasio. Aspek rasio yang sering kita gunakan adalah akademi rasio. Rasio seperti 1:33, 1:33 banding 1 atau 4:3. Jadi rasio 4:3 adalah hubungannya dengan ukuran film seluloid 35 mm yang berbentuk kotak. Dan setelah itu bermunculan ukuran film 70 mm, sisi horizontal diperpanjang dan sisi vertikal diperpendek. Perbandingannya adalah 5:2 dan biasa disebut widescreen atau cinemascope. Cinemascope adalah hal yang paling berhasil dalam mengetengahkan objek dari objek dan menghasilkan efek yang dramatis yang dikarenakan mata kita lebih menangkap sisi horizontal daripada sisi vertikal. Yang kedua ada scale atau skala. Jika frame fungsinya untuk menyingkirkan objek-objek yang nggak penting, mau nggak mau kita harus membicarakan tentang objek yang tampil dalam frame. Nah, scale itu adalah tentang besar kecilnya objek dalam frame. Satu shot berarti satu frame beserta objek di dalamnya. Kita contohkan film King Kong. Semua gedung bertingkat diperkecil sesuai ukuran frame sehingga King Kong terlihat lebih besar. Itu salah satu contohnya. Ukuran objek dalam frame dapat membuat sebuah ilusi dan efek dramatis tersendiri. Dengan mengamati besar kecilnya objek, maka kita harus menentukan jenis shot yang akan kita pakai. Dengan melihat besar kecilnya objek, maka kita hanya mengenal 2 jenis shot, LS atau long shot dan CU atau close up. Mari kita bahas lagi. Long shot atau LS akan membuat objek lebih kecil namun semua informasi dan frame bisa muncul. Banyak orang menggunakan shot ini untuk menceritakan situasi di mana aktor berada. Contohnya, protagonis yang sedang jalan-jalan di daerah Pasar Kumbasari, Denpasar itu menyatakan bahwa aktor sedang berada di Denpasar Bali atau berasal dari Bali. Beberapa efek dramatis juga bisa dibuat dengan shot ini. Contohnya, shot aktor dari kejauhan bisa menampilkan efek sendirian, terpencil, dan tak berdaya. Terus ada close up atau CU yang membuat objek lebih tampil besar dan terekspos semua dengan jelas. Banyak sekali efek dramatis yang bisa dibuat dengan shot ini. Contohnya tangan gemetaran karena takut. Dengan CU akan terlihat lebih dramatis. Dan untuk objek wajah bisa menimbulkan efek tegas dan kuat. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mau memunculkan efek kesedihan, dengan CU semua akan terlihat sangat dramatis. Di antara CU dan LS terdapat tingkat-tingkatan sesuai kebutuhan ekspresi. Dari mulai ekstrim long shot yang bisa dipakai untuk membuat objek yang sangat besar dibuat sangat kecil dalam frame. Contohnya patung GWK yang dibuat sangat kecil dalam kotak frame. Bahasa Inggrisnya, the widest view on the smallest scale. Terus ada medium shot yang bisa digunakan untuk menampilkan 2 aktor yang berinteraksi. Sampai ke extreme close up atau ECU. Kata-kata kerennya, the most restricted view on the largest scale. Shooting angle and point of view atau kita biasa sebut sudut pandang. Shooting angle atau angle shot adalah pernyataan dari mana kita akan melihat sebuah objek. Bisa dari atas, dari bawah, atau dari samping. Kalau kita merekam dari atas subjek, disebut high angle atau shot yang akan membuat subjek terlihat lemah dan tak berdaya. Shot ini akan sangat cocok dikombinasikan dengan long shot. Kalau kita merekam dari bawah disebut dengan low angle shot, dan shot ini subjek akan terlihat lebih superior. Shot ini menempatkan garis horizon di bawah dari sudut pandang mata. Nah, kalau kita merekam dari setara dengan subjek, maka shot ini disebut dengan normal angle atau eye level. Ini adalah angle yang deskriptif atau angle yang memberi pesan apa adanya. Jadi maknanya bisa sangat bervariasi tergantung pesan apa yang mau disampaikan. Jadi ketiga jenis shot di atas bisa memberikan kita sebuah objektivitas dan subjektivitas. Kalau angle subjektivitas adalah sebuah shot yang mewakili sudut pandang seseorang. Contohnya, seorang kakak yang menolong adiknya yang sedang terjatuh. Nah, kalau angle objektivitas itu contohnya pada sebuah percakapan antara 2 orang yang seolah-olah tak sadar jikalau ada yang menontonnya. Warna atau color.
Kenapa warna sangat penting dalam film? Pertama, warna kaya dengan simbolisasi. Contohnya, warna keemasan biasanya dipakai di film tentang kerajaan. Warna hitam biasanya ditemukan di film-film horor. Warna yang cerah kebanyakan di film-film remaja, dan masih banyak lagi. Kedua, warna bisa mengembangkan sisi artistik dan mood. Contohnya film yang cenderung romantis, warna yang banyak digunakan adalah warna panas. Kalau film yang keras dan dingin biasanya menggunakan warna kebiru-biruan. Dan elemen ekspresif yang terakhir adalah kamera movement atau pergerakan kamera. Pergerakan kamera atau kamera movement melengkapi semua elemen yang kita bahas. Pergerakan kamera adalah salah satu elemen yang tidak hanya berfungsi secara artistik, tapi juga menyuguhkan sebuah informasi dan memberikan efek dramatis tertentu. Mari kita bahas pergerakan kamera dasar. Yang pertama ada dolly. Adalah pergerakan kamera menggunakan alat sejenis tripod dengan menggunakan 3 roda di bawahnya. Jadi pergerakannya dolly in atau bergerak maju, dolly out atau bergerak mundur. Yang kedua, pergerakan kamera crab atau crabbing adalah pergerakan kamera menyamping atau diagonal. Pergerakan alat ini juga bisa menggunakan dolly. Yang ketiga ada pedestal, adalah alat bantu sejenis tripod yang profesional dan memiliki keunggulan bisa naik dan turun. Alat ini bisa digunakan di stasiun televisi. Yang keempat ada track. Nah, ini yang sering membingungkan di lapangan. Kalau kita bilang dolly, pemahaman di lapangan adalah dolly dan tracknya. Padahal itu suatu hal yang terpisah. Kenapa dipisahkan? Track itu digunakan kalau kita mau membuat shot yang konsisten dan sempurna. Selain itu juga track memiliki dua jalur, yaitu track lurus dan track melingkar, atau biasa digunakan setengah lingkaran sesuai kebutuhan. Yang kelima ada crane. Umumnya crane itu digunakan untuk pengambilan gambar bird view atau gambar dari atas. Alat yang biasa digunakan adalah Jimmy Jeep atau portal Jeep. Crane biasanya menggunakan aparatur khusus karena tidak sembarang orang bisa menggunakannya.